Assalamualaikum sahabat pojok baca, selamat datang kembali di channel Ikhlas Marlis. Di Cina ada seorang anak yang sangat jenius. Berkat kejeniusannya, beliau berhasil menyabet gelar yang sangat prestisius di usia yang sangat belia. Beliau mampu mendapat gelar PhD di usia 16 tahun, gelar yang sangat kompetitif dan sangat sulit didapat oleh sebagian orang. Tetapi bisa diselesaikan oleh si pria jenius di usia 16 tahun. Tetapi anehnya, ketika beranjak dewasa, si pria jenius memutuskan untuk menganggur, gak ngapa-ngapain. Mengeluh lagi. Tentu saja hal tersebut dibantah oleh kedua orang tuanya. Tetapi si pria jenius mengancam balik, bahkan meminta uang sekitar 2 juta yuan atau sekitar 4 miliar lebih atas kerja kerasnya selama ini. Apabila tidak dituruti, maka si pria jenius akan mencabut gelar PhD-nya. Akhirnya, kedua orang tua si pria jenius mau tidak mau menuruti kemauan si anak. Ketika kita membicarakan apakah si pria jenius merupakan pria jenius yang gagal atau pria jenius yang berhasil, mari kita berkaca kepada dua sudut pandang. Menurut orang tua dan sebagian orang, si pria jenius dianggap anak yang gagal. Mengapa demikian? Karena definisi sukses, definisi berhasil menurut sebagian orang adalah ketika seseorang mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang besar di suatu lembaga atau di suatu instansi. Tetapi definisi sukses menurut si pria jenius adalah kebebasan dan tidak terafiliasi oleh instansi dan lembaga manapun. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di masa kecil ketika si pria jenius ingin main, mak mainnya gak boleh, belajar yang penting. Mak mau main bola ya, gak boleh belajar. Mak mau main bola, gak boleh belajar. Gitu aja seterusnya. Sehingga si pria jenius secara dengan keterpaksaan hati, dengan berat hati harus memenuhi keinginan dan ekspektasi orang tuanya, yakni belajar bahkan dengan sesuatu pembelajaran yang tidak dia sukai. Dan dia pun akhirnya menyabet gelar tersebut atas dasar keterpaksaan, bukan atas dasar hati nurani. Mari kita membicarakan tentang kejeniusan, karena kejeniusan terkait tentang IQ. Ketika seseorang mengatakan nilai IQ si A itu 200, lalu kita katakanlah dia sangat jenius, apakah itu benar adanya? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Ketika seseorang mendapat nilai 50 untuk skor IQ-nya, lalu kita katakan dia itu orangnya sangat bodoh, apakah itu benar adanya? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Karena tes IQ itu bisa berubah kapanpun, tergantung situasi dan kondisi. Karena tes IQ bisa berubah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama perkembangan otak, yang kedua pertambahan usia, yang ketiga genetik, yang keempat nutrisi, yang kelima kondisi kesehatan, yang keenam itu adalah lingkungan. Saya beri analogi singkat. Ketika saya mengikuti tes IQ, lalu diberikanlah sajian-sajian pertanyaan terkait pengambilan skor untuk IQ. Di saat itu juga saya kebelat sakit perut luar biasa. Apakah sakit perut saya bisa mempengaruhi tingkat konsentrasi saya untuk mengisi soal-soal yang bahkan telah saya pelajari dengan sangat serius? Tentu saja hal tersebut sangat mengganggu tingkat konsentrasi saya. Mungkin barangkali saya memilih jawaban yang kurang tepat. Lalu berakhirlah saya dengan skor yang sangat rendah, sekitar 60. Apakah saya bisa dikatakan bodoh? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Di sisi lain,
ketika saya mengikuti tes IQ, kembali disajikan pertanyaan-pertanyaan seputar IQ, lalu saya memutuskan untuk diam, nggak ngapa-ngapain. Lalu saya mendapat nilai 0. Apakah saya bisa dikatakan idiot dan segala macam? Belum tentu. Oleh sebab itu, IQ bisa berubah kapanpun. Tetapi fokus kita bukan yang menjadi pemantik seperti yang di kronologi awal, bukan tentang jenius, pintar, cerdas, bodoh, dan segala macam. Tetapi kenapa ada si jenius yang gagal dan si jenius yang berhasil? Jenius yang gagal itu ciri-cirinya yang pertama, merasa tahu semuanya. Sedangkan si jenius yang berhasil mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua, jenius yang gagal merasa paling pintar. Sedangkan si jenius yang berhasil merasa kurang dan selalu mengosongkan pikiran untuk selalu diisi dengan ilmu baru dan selalu membesarkan pengetahuan, membesarkan wadah pengetahuan untuk diisi dengan pengetahuan yang nantinya akan dia dapatkan dari manapun. Si jenius yang gagal multitasking, berusaha untuk menyelesaikan dan mengerjakan berbagai proyek, tetapi dengan kemampuan yang setengah-setengah. Dia bisa masak tapi nggak jago-jago amat, dia bisa main bola tapi nggak jago-jago amat. Begitulah adanya. Sedangkan si jenius yang berhasil itu fokus pada satu hal hingga berhasil. Misalnya si jenius yang berhasil, misalnya kalau dia hobi main bola, ya main bola seterusnya. Kalau dia hobi main badminton seterusnya, hingga menjadi master di dalam bidang tersebut. Karena Bruce Lee pernah mengatakan, aku lebih takut terhadap orang yang menguasai satu jurus tetapi dilatih 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus dalam satu hari, seperti yang tertuang di dalam buku Outlier. yakni fokus terhadap satu hal mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang hingga menjadi seorang master, bukan mediocre seperti jenius yang gagal. Si jenius yang gagal itu orangnya konservatif, tidak mau menerima perkembangan zaman, tidak mau menerima kebudayaan yang baru, yang bahkan lebih maju dari budaya yang dianut sebelumnya, masih berkutat dengan konsep-konsep primitif yang dianutnya dari nenek moyangnya dan segala macam. Sedangkan si jenius yang berhasil itu orangnya sangat adaptif, yakni mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zamannya. Artinya ketika ada kebudayaan yang baru atau masuknya era modern seperti zaman sekarang, maka si jenius yang berhasil tidak menutup mata dan kuping untuk menerima berbagai jenis pengetahuan yang baru. Sehingga si jenius yang berhasil itu orangnya sangat menganut nilai-nilai akulturasi, yakni memadukan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama. Bukan malah sebaliknya, yakni asimilasi, menerima budaya baru dan menghilangkan budaya yang lama. Bukan seperti itu. Suatu ketika si A memiliki IQ 200, sedangkan si B memiliki IQ 90. Ketika bertanding, siapakah kira-kira yang akan menang? Sebagian orang menjawab si A yang akan menang karena IQ-nya tinggi, dia jenius dan segala macam. Apakah jawaban tersebut benar? Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Besok akan diadakan ulangan IPA. Materinya sangat dirahasiakan. Si A belajar habis-habisan seputar kimia dan fisika karena dia sangat menguasai ilmu hitung-hitungan. Sedangkan si B mempelajari seputar biologi karena dia sangat hobi dan tertarik terhadap alam dan lingkungan. Tibalah saatnya ulangan. Ternyata ketika ulangan berlangsung, soal yang keluar justru soal terkait biologi.
Karena si A hanya mempelajari kimia dan fisika tanpa memperhatikan biologi, maka si A kesulitan menjawab soal-soal tersebut. Sedangkan si B yang mempelajari total habis-habisan all out seputar biologi, kemudahan menjawab soal tersebut. Hasilnya, si A mendapat nilai 65, sedangkan si B mendapat nilai 90. Apakah kita bisa mengatakan si A itu bodoh dan si B itu pintar? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Dan begitu pun sebaliknya. Karena definisi pintar, bodoh itu tidak ada. Tetapi definisi yang paling tepat menurut tesis saya pribadi adalah orang yang tepat dalam pengambilan kebijaksanaan. Kita tidak bisa membantah pengklasifikasian yang sudah mapan terkait adanya orang yang jenius, cerdas, pintar, dan bodoh. Itu semua memang ada, tetapi bisa berubah. Perbedaan paling mencolok dari pengklasifikasian tersebut adalah seberapa banyak informasi yang diketahui, seberapa tepat pengambilan keputusan yang disebabkan oleh rasa penasaran yang tinggi, dan tingkat kefokusan yang tinggi. Karena faktanya, otak hanya akan menyimpan informasi yang dianggapnya penting. Karena mekanisme otak adalah ketika otak tersebut menganggap suatu peristiwa atau hal itu tidak penting, maka secara otomatis akan dihapus dari ingatan. Ketika kita tanya Pak Gibran, apakah Pak Gibran masih ingat pelajaran IPA kelas 3 SMA semester kedua bab 4? Ketika Pak Gibran menjawabnya dengan lantang, saya tidak ingat sama sekali. Berarti otak Pak Gibran secara mekanismenya menganggap pelajaran tersebut tidak begitu penting dan tidak relevan dengan kehidupannya. Tetapi ketika Pak Gibran dengan lantang menjawab, saya ingat materinya seputar ini, dan sebagainya, berarti otak Pak Gibran itu menganggap penting materi tersebut karena relevan dengan kehidupan. Begitulah adanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ikhlas Marlis, mau sholat. Mari kita diskusikan secara sehat. See you next time. Bye.